Bab 2086, Pertempuran Terakhir. Makhluk yang diam-diam mengendalikan semua ini muncul. Secara penampilan, dia berwujud humanoid. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan saya tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Suaranya terdengar seperti perubahan kehidupan, sedikit serak, dan sedikit rendah, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Ratusan ribu jiwa menyaksikan bayangan itu muncul di atas ngarai yang sunyi itu. Semua makhluk hidup bertanya-tanya makhluk macam apa ini dan tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya. Julian tidak terkecuali, dia juga melihat bayangan yang muncul. Dia mengirimkan akal sehatnya, ingin menyelidiki bayangan itu. Akan tetapi, saat indera keilahiannya menyapu, dia tidak dapat merasakan keberadaan bayangan ini. Bayangannya berada tepat di depan dan dapat dilihat, tetapi pikiran tidak dapat mendeteksinya. Hal ini membuat Julian merasa ngeri. Kekuatan makhluk ini pasti telah mencapai tingkat Tongtian. Mereka yang bertahan hidup hingga sekarang dan datang ke sini semuanya benar-benar mampu. Kalian semua adalah pilar masa depan alam semesta, tetapi kenyataan itu kejam. Jika kalian ingin mendapatkan keberuntungan dan selamat, maka bunuhlah semua lawan kalian. Saya nyatakan bahwa pertarungan terakhir pertempuran penentu telah resmi dimulai. Setelah pertempuran dimulai, formasi akan menyusut lebih cepat dan lebih cepat. Semua makhluk hidup yang tersentuh oleh formasi akan langsung terbunuh. Suara Shadow bergema. Setelah berkata demikian, bayangan itu menghilang. Tidak peduli bagaimana makhluk hidup di daerah itu mencoba menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan kemana bayangan itu pergi. Julian dan Boweng berdiri bersama. Mereka melihat banyak makhluk berkumpul bersama dan melihat ke arah area di mana mereka berada. Julian juga merasakan banyak tatapan bermusuhan. Dia dan Boweng saling berpandangan. Boweng berbisik, aku tidak menyangka kita sudah sampai di area pusat, dan masih banyak makhluk hidup. Sepertinya mereka sudah mencapai konsensus, yaitu tidak akan bertarung sebelumnya, tetapi akan menyimpan kekuatan mereka dan menunggu sampai pertempuran yang menentukan di area pusat, lalu bersatu untuk menghadapi kita. Mereka sudah membuat terlalu banyak musuh sebelumnya, dan mereka bertekad untuk membunuh kita terlebih dahulu. Boweng tampak tak berdaya. Ia semula mengira bahwa di planet tandus yang terhalang oleh formasi-formasi ini, makhluk-makhluk lain akan menyerang makhluk-makhluk lain demi bertahan hidup, bahkan menyerang rekan mereka sendiri. Siapa yang mengira setelah melalui beberapa hal, mereka memilih untuk bersatu dan bertahan bersama sampai akhir. Julian memandang banyak makhluk yang perlahan mendekat dengan ekspresi serius. Dia melirik Boweng dan bertanya, apakah kamu siap bertarung sampai mati? Meski begitu banyak makhluk telah bersatu, ekspresi Boweng masih relatif santai. Dia tersenyum lembut dan berkata, kami sudah bersiap sejak lama. Dia sudah memasuki alam ekstrim. Dia telah bertahan di dao ekstrim setengah langkah untuk waktu yang lama. Apa yang dia kejar adalah alam tertinggi. Di alam dao ekstrim setengah langkah, dia dapat bertarung dengan Hang Ji Dao yang asli. Dia telah mencapai puncak alam dao ekstrim setengah langkah dan kekuatannya tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, ia memilih untuk menerobos ke Desolate Star. Kekuatannya sekarang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi santai. Kalau dia sendirian, sekalipun kekuatannya sudah meningkat pesat, dia tetap tidak yakin bisa membunuh semua orang kuat itu. Sekarang dengan bergabungnya Boweng dari Hang Ji Dao, segalanya menjadi berbeda. Di belakang Julian terdapat jurang tak berdasar yang tandus, dan di depannya terdapat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, yang dari jauh tampak seperti massa yang padat. Julian menyapukan indera keilahiannya pada mereka, dan melalui penyelidikan indera keilahiannya, dia menemukan bahwa tingkat kultivasi makhluk-makhluk ini semuanya sangat tinggi. Yang terlemah semuanya adalah Dewa Leluhur Alam Semesta 9 lapis, dan mayoritas berada di puncak Dewa Leluhur Alam Semesta 9 lapis. Ada juga banyak orang kuat di alam setengah langkah ekstrim, dan banyak dari mereka telah mencapai puncak setengah langkah ekstrim, dan hanya berjarak satu langkah lagi dari ekstrim. Boweng. Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Seorang pria berdiri. Dia adalah Difrost dari klan iblis. Difrost muncul di depan dan berkata, Boweng, 49 adalah manusia, musuh semua ras. Potensi yang ditunjukkannya terlalu besar. Kita tidak bisa membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup, jika tidak, itu akan membawa kerusakan yang menghancurkan bagi banyak ras di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu ras apa yang kau miliki. Aku harap kau bisa bergabung dengan kami untuk membunuh 49 terlebih dahulu. Tidak masalah siapa yang lolos hidup-hidup pada akhirnya. Yang penting adalah membunuh 49 orang itu terlebih dahulu. Suara Difrost bergema. Anggota klan hantu yang jenius dan kuat, Dion, juga angkat bicara dan berkata, Difrost benar. Bahkan jika hanya satu orang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, itu pasti bukan 49 orang dari ras manusia. Ya, mari kita bunuh dia bersama-sama. Boweng, aku harap kamu dapat berpikir jernih dan tidak menjadi pendosa dari semua ras di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Julian pernah membunuh rival dari klan Chaos dengan mudah sebelumnya, dan mereka semua tahu betapa mengerikannya Julian. Hal ini memungkinkan Julian memperoleh sutra hati yang asli dan membiarkan bintang Desolate tetap hidup. Dia bersembunyi dan berlatih.
Begitu dia memasuki alam ekstrim, atau berkultivasi hingga alam ke-8 atau ke-9 dari alam bebas, itu akan menjadi mimpi buruk bagi banyak ras. Mereka telah berdiskusi tentang pembunuhan Julian. Adapun siapa yang akan selamat setelah membunuh Julian, itu tidak penting lagi. Sekarang mereka semua membujuk Boweng untuk berdiri di kubu yang sama dengan mereka. Tanpa bantuan Boweng, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Julian dan mereka harus membayar harga yang mahal, tetapi itu bukan tidak mungkin. Semua makhluk hidup memandang Boweng. Sekarang kita tinggal menunggu Boweng menyatakan pendiriannya. Jika Boweng benar-benar ingin berdiri di kubu yang sama dengan Julian, maka kita akan menghancurkan mereka bersama-sama. Julian juga memandang Boweng, menunggu Boweng mengungkapkan pendapatnya. Boweng tampak sangat tenang. Dia pun menatap Julian dengan senyum tipis di wajahnya dan bertanya, "Adik kecil, seberapa yakinkah kamu bahwa kamu dapat menembus formasi Desolate Star?" Dengan baik. Julian berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak yakin bisa menghancurkan formasi itu. Bahkan jika aku diberi waktu yang lama, aku tidak yakin bisa menghancurkan formasi Desolate Star. Namun, dengan pencapaianku dalam formasi, tidak sulit untuk secara paksa melubangi formasi itu." Julian memang tidak yakin apakah dia bisa mematahkan formasi itu. Namun, tidak ada masalah dalam membuka lubang secara paksa pada formasi tersebut. Dengan kekuatan Boweng, selama celah muncul dalam formasi, Boweng dapat pergi dalam sekejap. Dengan kata-kata Julian, Boweng merasa lega. Dia melihat ke arah banyak makhluk di kejauhan dan tersenyum tipis. Dendam antara surga dan umat manusia tidak ada hubungannya dengan rasku. Sekte klanku tidak berpartisipasi dalam pertempuran saat itu. Perkataan Boweng telah menyatakan dengan jelas sikapnya. Kalau begitu, mati saja. Wajah Di Frost berubah muram, dan auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Pada saat ini, bentuk tubuhnya berangsur-angsur berubah. Sepasang sayap hitam tumbuh di punggungnya, dan rambut hitam panjang muncul di wajahnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam. Inilah wujud aslinya, wujud asli ras iblis. Melihat ini, semua makhluk lain menghunus senjata mereka, dan aura mereka menjadi lebih kuat dalam sekejap. Ribuan makhluk langsung memasuki status tempur. Boweng tampak sangat tenang. Dia menatap Julian dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Julian mengangguk perlahan. Membunuh. Di kejauhan terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Saat suara itu terdengar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat sambil memegang senjata di tangan. Ribuan pasukan datang menyerbu bagai air pasang, dan aura yang mengerikan merasuki, langsung menuju Julian dan Boweng. Bab 2087, Kekuatan Bunga Dao. Ribuan dan ribuan pria kuat menyerang bersama-sama, dan aura gabungannya saja sudah cukup menakutkan. Aura ini sendiri dapat membuat pria kuat yang telah mencapai alam setengah langkah ekstrim kehilangan keberanian untuk bertarung. Wush! Sebuah pedang panjang muncul di tangan Boweng. Pedang biasa itu tiba-tiba menjadi menyilaukan, dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya menyapu, dan energi pedang yang terwujud pun tersapu. Pada saat ini, para master ekstrim setengah langkah yang menyerbu di garis depan menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan dahsyat pun terwujud. Kekuatan ini saling melengkapi dan dengan mudah menangkis serangan Boweng. Boweng hanya melakukan gerakan tentatif dan tidak memperlihatkan kekuatan seorang yang ekstrim. Dia menyerang dengan santai dan energi pedang dengan mudah diblokir. Menarik. Sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata dengan ringan, "Sepertinya kita akan bersenang-senang hari ini." Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah Julian, lalu menyerbu maju dengan pedang di tangan. Julian berdiri diam, menyaksikan pertempuran di kejauhan. Boweng bergegas maju dan menghadapi ribuan orang kuat sendirian. Segala macam kekuatan sangat dahsyat, tetapi Boweng menampilkan keterampilannya yang kuat dan sejumlah besar energi pedang muncul. Energi pedang ini membentuk ruang domain pedang untuk melindunginya. Ruang domain pedang ini memblokir gelombang serangan pertama. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menahan begitu banyak musuh, dan ruang domain pedang hancur dalam sekejap. Ada sedikit trik. Ekspresinya sedikit berubah, lalu dia menoleh ke arah Julian yang masih belum bergerak di kejauhan, dan berteriak, "Adik kecil, mengapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu ingin aku bertarung sendirian?" Saat dia berbicara, energi pedang terwujud dan jatuh. Dia menghindar dengan cepat. Energi pedang jatuh ke pegunungan di bawah, dan gunung-gunung di bawah hancur dalam sekejap, dan sebuah retakan sepanjang puluhan tahun cahaya pun muncul. Retakan di bawah tanah itu sembuh dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Julian meregangkan otot dan tulangnya, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Pada saat ini, darah tenang di tubuhnya mulai mendidih, menyapu meridiannya seperti banjir. Auranya langsung menjadi sangat kuat. Sebuah lingkaran putih samar muncul pada permukaan tubuhnya. Dia memasuki level ke-7 alam dao bebas dan memasuki mode bertarung. Menghadapi ribuan prajurit yang kuat, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, hasrat yang kuat untuk bertarung muncul dalam hatinya. Rasakan kekuatan bunga dao. Julian berbicara dengan tenang, suaranya bergema di seluruh area. Begitu suara itu datang, dia langsung melakukan berbagai cara langit dan bumi.
Kekuatan berbagai macam jalan langit dan bumi dengan cepat berkumpul bersama membentuk bunga jalan yang indah dan mempesona. Bunga ini tidak sebanding dengan bunga yang dia gunakan saat berada di antara para malaikat. Dia telah membawa setiap jalan ke titik ekstremnya. Setiap jalan telah melampaui kekuatan alam semesta 9 kali lipat dan telah menunjukkan kekuatan setengah langkah menuju ekstrim. Semua Tao di surga membentuk bunga Tao dan bersatu padu, sungguh mengerikan. Bunga Dao muncul, menyapu dengan kekuatan yang mengerikan. Kekosongan di sekitar bunga Dao menjadi terdistorsi dan tidak nyata. Di kejauhan, pertempuran sengit terjadi. Bowen dikepung. Dia merasakan suatu kekuatan yang sangat mengerikan tengah muncul, dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan melihatnya. Setelah melihat bunga Dao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Anak ini ingin membunuhku juga. Dia ingin menghindar. Akan tetapi, dia terjerat oleh beberapa setengah langkah menuju alam pamungkas dan tidak mampu melepaskan diri untuk sementara waktu. Pada saat ini, bunga Tao melayang dan muncul di langit medan perang dalam sekejap. Bunga Tao yang cantik dan mempesona itu tiba-tiba mekar. Pada saat retakan terjadi, kekuatan penghancur meletus, menyapu seperti riak-riak di air. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Di medan perang, ribuan kehidupan tiba-tiba berubah ekspresinya. Beberapa dewa leluhur di alam semesta 9 lapisan tidak mampu menahan kekuatan bunga Dao. Saat kekuatan bunga Dao menyebar, mereka musnah dalam sekejap. Jiwa mereka hancur dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Beberapa makhluk setengah langkah yang ekstrim menghindar dengan cepat dan muncul di kejauhan. Beberapa orang yang tidak punya waktu untuk menghindar mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Boom! Terjadi ledakan di medan perang. Bunga Dao meledak seluruhnya. Pada saat ledakan terjadi, tubuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh banjir seperti perahu kecil. Tubuh mereka cepat mundur, dan mereka memuntahkan darah saat mundur. Adegan ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Setelah beberapa saat, kawasan itu menjadi sunyi. Ratusan ribu nyawa melayang dan tak terhitung banyaknya yang terluka. Hampir semua dari 9 dewa leluhur kosmik hancur dan mati di bawah bunga Dao. Hanya beberapa dewa leluhur alam semesta 9 lapisan yang memiliki kartu tersembunyi yang nyaris selamat, dan bahkan jika mereka selamat, mereka menderita cedera serius. Mereka yang setengah langkah menuju jalan utama semuanya mundur jauh. Rambut mereka semua acak-acakan, berlumuran darah, dan tampak amat menyedihkan. Bahkan Bowen yang sudah memasuki alam ekstrim pun berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada beberapa bekas luka di tubuhnya dan darah mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Dia muncul di depan Julian dalam sekejap. Dengan sedikit nada mencela di wajahnya, dia memarahi, "Anak baik, bisakah kamu memberitahuku sebelum kamu menyerang? Jika aku tidak bereaksi cepat dan mengerahkan kekuatanku tepat waktu untuk melawan kekuatan bunga Dao, aku akan dibunuh oleh bunga Dao." Julian tampak acuh tak acuh, tersenyum tipis, dan berkata, "Bukankah kamu memintaku melakukan ini?" "Kamu bisa." Bowen mengacungkan jempol. Seketika itu juga, dia melihat sekelilingnya. Bunga Dao muncul dan membunuh banyak orang. Sekarang hanya tinggal kurang dari 30.000 jiwa dari ratusan ribu jiwa yang tersisa. Julian membunuh sebagian besar dari mereka hanya dengan satu gerakan. Namun, mereka yang tewas adalah mereka yang lemah, dan mereka yang tersisa adalah mereka yang benar-benar kuat. Siapa yang membunuh lebih banyak? Julian melirik Bowen dengan senyum tipis di wajah tampannya. "Kamu menang." Bowen berkata tanpa daya, bunga Dao muncul dan membunuh sekelompok besar dari mereka secara langsung. "Bahkan jika aku membunuh sisanya, aku tidak akan bisa mengejarmu." Julian dan Bowen berbicara lagi, dan mereka berdua tampak santai. Bowen juga sangat mengagumi Julian. Dia mempraktikkan semua ilmu surgawi dan juga menggunakannya untuk mengolah keterampilan unik bunga Dao. "Kau telah mempraktikkan berbagai cara di alam semesta. Jika kau bisa memperoleh seni suci kekacauan dari klan kekacauan, kau akan mampu mempraktikkan kekuatan kekacauan yang sejati dan murni. Sayangnya, kau dilahirkan di ras manusia. Jika kau dilahirkan di klan kekacauan, kau akan memiliki keputusan akhir di berbagai dunia." Julian berkata dengan nada tidak setuju, "Itu hanya seni suci kekacauan, tidak ada yang istimewa. Kebesaran bebas dan muda dari ras manusia kita juga sangat mengerikan." Di kejauhan, banyak pria kuat memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Saat Julian masih berada di alam dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9, mereka tidak menganggap serius bunga Dao. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Julian telah melangkah ke alam Dao ekstrim setengah langkah, dan ketika dia menggunakan keterampilan unik bunga Dao, kekuatannya akan sangat mengerikan. Jika Julian memukul mereka beberapa kali lagi, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah dan kekuatan bertarung mereka akan sangat berkurang. Tepat ketika mereka memiliki ide ini dalam pikiran mereka, bunga Tao muncul di langit lagi. Bunga Tao bermunculan, pancaran sinar warna-warni mengalir, sungguh indah. Namun di balik keindahan yang tak tertandingi ini terdapat kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Brengsek. Lagi. Melihat bunga Dao muncul lagi, banyak makhluk mengubah ekspresi mereka. Mereka ingin melarikan diri, tetapi formasi itu menyusut dengan kecepatan yang semakin cepat, dan mereka tidak dapat meninggalkan area itu sama sekali.
Ayo pergi bersama. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Dengan teriakan yang keras, makhluk-makhluk yang tersisa segera berkumpul bersama. Mereka semua mengerahkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama, dan kekuatan yang mengerikan berkumpul bersama untuk membentuk penghalang domain. Bab 2088, menggunakan kekuatan kekacauan. Ada sekitar 300.000 makhluk yang telah memasuki area pusat. Sekarang Julian menggunakan bunga dao dan langsung membunuh 9/10 dari mereka. Sekarang tinggal kurang dari 30.000. Akan tetapi, ke-30.000 orang ini semuanya benar-benar kuat, dan mereka semua memiliki kemampuan nyata. Julian menggunakan bunga dao lagi. Makhluk yang tersisa tahu betapa mengerikannya bunga dao dan tidak berani lalai. Mereka dengan cepat berkumpul dan menyerang pada saat yang sama. Kekuatan orang-orang kuat ini langsung membentuk penghalang domain. Semua makhluk yang tersisa dilindungi. Bunga dao jatuh. Boom! Ia muncul di batas wilayah dan meledak seketika. Tenaga yang dihasilkan ledakan itu secara langsung menguapkan semua yang ada di area tersebut. Tempat ini adalah daerah ngarai terpencil yang dilindungi oleh kekuatan magis. Setelah semuanya hancur, ia dipulihkan lagi. Penghalang domain yang dibentuk oleh 30.000 prajurit kuat menahan bunga dao milik Julian. Meskipun mereka melawan, beberapa makhluk dalam penghalang formasi merasa tidak nyaman dan terkejut hingga memuntahkan darah lagi. Bo Weng menyaksikan kejadian ini dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, tipuanmu tidak berhasil. Kamu tidak membunuh satu pun dari mereka kali ini." Julian memberi isyarat untuk mengajak dan berkata, "Kalau kamu mampu, ayo." "Baiklah, lihat aku." Bo Weng juga melangkah maju dan muncul di langit medan perang dalam sekejap. Dia berdiri di kehampaan dengan pedang panjang di tangannya. Auranya meningkat ke puncaknya dalam sekejap. Dia tidak lagi menahan diri dan mengerahkan kekuatannya yang terkuat. Aura alam pamungkas muncul, menyebabkan banyak makhluk di bawah sedikit mengubah ekspresi mereka. Alam Dao ekstrim. Dia memang telah memasuki alam ekstrim. Satu Julian dan satu Bo Weng, kita benar-benar tamat kali ini. Banyak makhluk yang putus asa. Bo Weng muncul di langit, dan pedang panjang di tangannya terlepas dari tangannya dan muncul di depan tubuhnya. Ia tumbuh besar dalam sekejap dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 10.000 meter. Pedang raksasa itu meledak dengan kekuatan pedang yang mengerikan. Pedang panjang itu jatuh perlahan. Sebelum jatuh, energi pedang yang cemerlang muncul dari pedang itu, dan energi pedang ini langsung menuju ke penghalang medan yang dibentuk oleh 30.000 orang kuat di bawahnya. Ketika energi pedang jatuh pada penghalang, penghalang tersebut menghalangi energi pedang. Namun, retakan muncul pada penghalang ini. Menahan. Gunakan seluruh kekuatanmu, kalau tidak semua orang akan mati. Teriakan keras terdengar di dalam penghalang domain. Para pria kuat di dalam penghalang domain tidak lagi menahan diri dan mengerahkan kekuatan penuh mereka, mengintegrasikan semua kekuatan mereka ke dalam penghalang domain. Penghalang domain yang retak langsung dipulihkan. Pada saat ini, pedang raksasa itu telah jatuh. Ujung pedang yang bersinar dengan cahaya menyilaukan bertabrakan dengan penghalang domain. Akan tetapi, bahkan jika Bo Weng mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan kekuatan alam ekstrim, ia masih belum mampu menembus penghalang domain yang diciptakan oleh kekuatan penuh 30.000 orang kuat. Pedang raksasa dan penghalang domain saling berhadapan. Adegan ini berlangsung sekitar 10 detik. 10 detik kemudian, kekuatan yang amat mengerikan meletus dari penghalang domain dan pedang raksasa itu langsung terhempas. Pemilik pedang, Bo Weng, juga diserang oleh kekuatan yang sangat mengerikan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Setelah mundur beberapa langkah, Bo Weng akhirnya berdiri teguh dan melambaikan tangannya. Pedang raksasa yang dimiringkan di kejauhan dengan cepat menyusut dan berubah menjadi pedang biasa yang terbang ke arahnya. Bo Weng menangkap pedang itu, melirik Julian, dan berkata dengan ekspresi serius, makhluk-makhluk yang tersisa telah berkumpul menjadi satu kesatuan. Akan sulit bagi kita untuk membunuh mereka semua. Julian juga mengerutkan kening. 30.000 orang kuat berkumpul bersama, dan banyak di antara mereka yang setengah langkah menuju ekstrim. Ini benar-benar mengerikan. Sekalipun orang kuat dari Heng Jidao yang menghadapinya, dia tidak akan mendapat keuntungan apapun dan malah bisa terbunuh. Setelah memblokir serangan bunga dao dan Bo Weng, keyakinan para makhluk di penghalang domain meningkat pesat. Haha. Ayo pergi bersama. Apa yang bisa dilakukan oleh kejeniusan manusia? Apa yang bisa dilakukan oleh para ahli yang hebat? Semuanya, ambil tindakan untuk mempertahankan penghalang domain. Ada banyak suara yang datang dari bawah. Bo Weng memandang Julian dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Julian berpikir sejenak dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Sekarang kita hanya bisa menghancurkan mereka dengan menghancurkan penghalang domain mereka terlebih dahulu. Julian masih memiliki kartu truf, yaitu 3 transformasi api dari seni api. Namun, dia tidak yakin apakah ada orang-orang ekstrim yang bersembunyi dalam kegelapan. Kecuali pada saat-saat terakhir, dia tidak akan pernah dengan mudah menggunakan kartu trufnya, yaitu keterampilan uniknya. Serang dari kedua sisi, kata Julian. Segera setelah itu, sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Bilahnya berwarna hitam dan ujungnya sedikit melengkung. Inilah pedang jahat yang sebenarnya.
Itu adalah pedang jahat sejati yang ditempa ulang oleh Julian. Pedang ini telah melampaui harta karun kekacauan dan menjadi senjata dewa yang terhebat. Dengan pedang jahat sejati di tangannya, Julian dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari pedang jahat sejati. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di bawah. Bo Weng pun tidak berhenti, dia pun ikut beraksi dan muncul di seberang. Begitu Julian muncul, seorang pria kuat bergegas mendekat. Ini Difrost. Difrost telah kembali ke bentuk aslinya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan berani bertarung dengan Julian, tetapi sekarang dia berada di penghalang domain dan memiliki perlindungan yang kuat, jadi dia tidak lagi takut pada Julian. Julian menebas dengan pedangnya. Pedang ini langsung merobek kekosongan. Difrost menghindar dengan cepat. Energi pedang yang terwujud jatuh pada penghalang domain, tetapi Difrost tidak terluka. Ini benar-benar merepotkan. Julian sedikit mengernyit. Sementara dia terganggu, banyak pria kuat muncul di sekitar tubuhnya dan melancarkan serangan mematikan padanya. Julian menghadapinya dengan tenang. Perang dimulai dalam sekejap. Julian dan Bo Weng keduanya terjerat oleh puluhan setengah langkah yang ekstrim. Dan para pendekar setengah langkah menuju jalan pamungkas ini, dengan berkah penghalang domain, bertempur melawan Julian dan Bo Weng, serta memaksa mereka mundur terus-menerus. Setelah pertarungan, Julian dan Bo Weng keduanya merasa sangat tidak nyaman. Mereka berdua terluka. Hanya saja, cederanya tidak fatal. Julian menggunakan seluruh kekuatannya kecuali tidak menggunakan 3 transformasi api dari seni api dan kekuatan kekacauan. Akan tetapi, ini tidak cukup untuk membunuh makhluk hidup apapun. Hal yang sama juga terjadi pada Bo Weng yang menggunakan kekuatan ekstrim, namun tidak mampu membunuh lawannya. Daerah ini hancur akibat pertempuran. Dan di bagian terdalam Grand Canyon, ada bayangan yang memperhatikan pertempuran di luar dengan saksama. Ia mengamati kinerja setiap makhluk hidup, dan ia juga mencoba menilai siapa yang akan bertahan sampai akhir. Dunia luar. Wus. Julian terkepung, dan energi pedang memotong kekosongan dan menyebar. Energi pedang itu sangat cepat dan menjeratnya. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Energi pedang telah menembus tubuhnya, dan lubang berdarah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sekalipun kekuatan fisiknya sangat kuat, tubuhnya tetap saja tertusuk. Namun, cedera ini tidak cukup membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Kekuatan kehidupan muncul dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Pada saat ini, Julian tidak ingin menahan diri lebih lama lagi. Jika dia terus bertarung seperti ini, kekuatannya akan sangat terkuras. Jika kekuatannya terkuras, akan sulit baginya untuk menang. Pada saat ini, semua kekuatan di langit dan bumi berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan muncul, dan aura di tubuhnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, auranya bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan daripada Bo Weng di alam Dao ekstrim. Pecahkan itu untukku. Setelah memobilisasi kekuatan kekacauan, Julian langsung menyerang penghalang domain. Bab 2089, satu-satunya jalan. Kekuatan kekacauan merupakan kekuatan yang hanya dimiliki oleh klan kekacauan. Julian tidak tahu bagaimana klan Chaos mengolah kekuatan Chaos mereka. Tetapi dia tahu bahwa untuk mengembangkan kekuatan kekacauan murni, dia perlu memahami semua hukum alam semesta. Kekuatan kacau miliknya diam-diam dipandu oleh Sarah. Namun, kekuatan kacau yang ditunjukkan Sarah tidak murni. Hanya melalui penjelajahannya yang lambat dan pengintegrasian semua jalan surga ke jalan kekacauan, dia secara bertahap menyempurnakan kekuatan kekacauan. Pada momen hidup dan mati ini, Julian tidak menahan diri lagi dan melepaskan kekuatan kekacauan. Memegang pedang jahat sejati, kekuatan kekacauan melewati pedang jahat sejati dan berubah menjadi energi pedang kacau, yang langsung menebas ke arah penghalang domain di bawah. Kekuatan kekacauan itu maha agung. Di antara semua ras utama di surga dan seluruh dunia, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan kekacauan. Makhluk-makhluk di bawah mengandalkan penghalang domain mereka dan tidak menganggap serius serangan Julian sama sekali. Namun, ketika energi pedang yang kacau itu jatuh, makhluk-makhluk ini merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ini sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ini kekuatan kekacauan? Bagaimana ini mungkin? Dia manusia, bagaimana dia bisa menguasai kekuatan kekacauan? Orang-orang berbakat dan berkuasa dari semua ras utama semuanya terkejut dan wajah mereka berubah. Mereka tak percaya kalau manusia mampu menampilkan kekuatan kekacauan tertinggi dari klan kekacauan. Faktanya, Julian telah menggunakannya sebelumnya, saat dia membunuh Rifle. Namun, pada saat itu, Rifle, makhluk dari klan Chaos, hadir, dan makhluk lain juga merasakan kekuatan kekacauan. Mereka semua mengira itu adalah kekuatan kacau yang muncul dari tubuh Rifle dan tidak pernah memikirkan Julian sama sekali. Boom! Energi pedang yang kacau jatuh dengan cepat. Ini langsung mengenai batas domain. Pada saat energi pedang bertabrakan dengan penghalang domain, dua kekuatan yang sangat dahsyat saling terkait dan terjadi ledakan dahsyat, yang melahirkan kekuatan yang sangat mengerikan. Di penghalang domain, beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah langsung terkejut hingga muntah darah, dan bahkan beberapa yang kuat mulai memiringkan tubuh mereka. Pada saat ini, penghalang domain yang dibentuk oleh kekuatan 30.000 orang kuat juga menunjukkan sedikit kerusakan.
Ketika Bo Weng yang berada jauh melihat pemandangan ini, dia segera mengambil tindakan terhadap penghalang domain. Akan sangat mengerikan jika seorang Master Heng Jidao yang kuat menyerang dengan seluruh kekuatannya. Penghalang domain yang tadinya sudah retak, kini retaknya tak terhitung banyaknya. Namun, ada terlalu banyak makhluk hidup di bawah, sekitar 30.000 jumlahnya, dan mereka semua benar-benar kuat. Saat retakan muncul di penghalang domain, mereka sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menstabilkan penghalang domain. Julian juga terus menyerang. Energi pedang yang terwujud muncul dari pedang jahat sejati. Energi pedang menyapu ke bawah seperti meteor, menyerang penghalang domain. Meskipun penghalang domain dapat memblokir serangannya, penghalang itu juga menyimpan sejumlah kekuatan yang sangat besar, yang didistribusikan di antara 30.000 prajurit, yang terus-menerus terluka. Melihat ini, semua orang kuat lainnya di penghalang domain memasang ekspresi serius. Julian terlalu kuat. Kekuatan Julian telah mencapai tahap tengah alam ketujuh alam Dao bebas umat manusia, ditambah setengah langkah menuju alam Dao ekstrim, ditambah kekuatan kekacauan, ia telah mencapai kekuatan seorang Taois ekstrim sejati. Bahkan lebih kuat dari makhluk rata-rata yang baru memasuki Heng Jidao. Dan ada juga orang yang sangat ekstrim bernama Bo Weng. Jika mereka menyerang bersama-sama, bahkan penghalang domain yang dibentuk oleh 30.000 orang kuat tidak akan mampu bertahan. Tentu saja, ini karena di antara 30.000 makhluk itu, beberapa tidak menggunakan kekuatan penuhnya, karena Julian dan Bo Weng bukanlah lawan terakhir, mereka harus menyimpan kekuatan mereka dan menunggu sampai mereka berhadapan dengan Julian dan Bo Weng sebelum merebut peruntungan terakhir. Semuanya, jangan menahan diri lagi, lakukanlah yang terbaik. Terdengar suara gemuruh dari dalam penghalang domain, jika kita tidak menyerang dengan seluruh kekuatan kita, semua orang akan mati. Makhluk lain juga merasakan aura berbahaya itu. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan benar-benar mati. Pada saat ini, makhluk-makhluk yang menahan diri mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Dengan cara ini, kekuatan penghalang domain semakin ditingkatkan. Julian dan Bo Weng di langit terus menyerang. Julian terus mengayunkan pedang jahat sejati di tangannya, dan energi pedang yang terwujud jatuh seperti meteor, menyerang penghalang domain. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan bunga Dao, dan bunga Dao yang mempesona pun jatuh, terus-menerus menyerang penghalang. Bo Weng tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ruang di sekitar penghalang domain telah runtuh, dan ruang lubang hitam muncul satu demi satu. Sial, ini sangat sulit. Julian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Dia telah menggunakan kekuatan kekacauannya yang terkuat, tetapi masih tidak dapat menembus penghalang area ini. Apa yang harus dilakukan? Bo Weng juga diam-diam berkomunikasi dengan Julian, mengatakan, ini bukan solusi. Mereka punya 30.000 dan kita hanya punya 2. Jika kita terus menghabiskan mereka seperti ini, bahkan jika kita kehabisan kekuatan, kita tidak akan mampu menembus penghalang domain ini. Julian juga berpikir keras. Itu benar. 30.000 pria kuat berkumpul bersama, dan mereka dapat bergiliran beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Julian dan Bo Weng tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Sekarang hanya ada satu cara. Julian mengirim pesan suara ke Bo Weng, mengatakan, satu-satunya cara sekarang adalah membuat mereka memiliki konflik internal dan menghancurkan penghalang domain dari dalam. Bo Weng mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, bagaimana ini mungkin? Sekarang mereka bekerja sama dan bertekad untuk membunuh kita. Bagaimana mungkin ada konflik internal? Julian memandang 30.000 pria kuat yang berkumpul di bawah. Dia melihat bayangan yang familiar di antara makhluk-makhluk ini. Itu Alisa. Dia merasa bahwa jika dia ingin memenangkan pertempuran ini dan membunuh 30.000 nyawa ini, dia harus memulainya dengan Alisa. Setelah ide itu terlintas di benaknya, ia segera mengaktifkan Supreme Way dan mengirimkan pesan kepada Alisa. Alisa, hanya satu makhluk yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tahukah kamu mengapa Bo Weng ingin bertarung bersamaku? Alisa tengah berusaha sekuat tenaga mempertahankan kekuatan penghalang domain ketika sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah mendengar suara itu, dia menatap Julian yang terus-menerus menyerang di langit. Julian terus menyampaikan suaranya, itu karena aku punya cara untuk menghancurkan formasi itu. Setelah pertempuran selesai, aku bisa membuka formasi Desolate Star dan membiarkan Bo Weng pergi. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kau ingin meninggalkan Desolate Star hidup-hidup, kau harus bekerja sama denganku. Ekspresi Alisa tidak yakin. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Julian. Julian melihat keraguan di wajahnya dan melanjutkan, sebelum datang ke Desolate Planet, ayahmu pernah menahanku di sini dan memberitahuku sesuatu. Setelah mendengar ini, Alisa mengirim pesan suara, apa yang kamu katakan? Julian menyampaikan suaranya, ketika ayahmu melihatku, dia sudah mengetahui identitas manusiaku, tetapi dia tidak mengungkapnya, jadi aku harus memastikan bahwa kau bisa pergi hidup-hidup. Jika kau mati dan hanya aku yang pergi hidup-hidup, dia pasti akan mencurigaiku dan pasti akan mengungkap identitas manusiaku saat itu. Dalam hal ini, aku tidak akan punya tempat untuk berdiri di alam semesta. Bekerja samalah denganku dan hancurkan penghalang wilayah ini. Lalu kita bisa pergi bersama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Julian, Alisa ragu-ragu.
Bab 2090, bertahan sampai akhir. Sekarang, Alisa adalah satu-satunya harapan Julian. Penghalang domain yang dibentuk oleh 30.000 prajurit yang kuat terlalu kuat. Sekalipun Julian dan Boweng bergabung, mereka tidak akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka terus-menerus menghabiskan energi seperti ini, bahkan jika kekuatan mereka habis, mereka tidak akan mampu menembus penghalang pertahanan. Saat Julian menyerang penghalang domain, dia memperhatikan setiap gerakan Alisa di bawah. Serangannya dan serangan Boweng sangat ganas. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, makhluk-makhluk di penghalang domain tidak berani maju menyerang, karena ini sudah merupakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sekali mereka terkena, mereka akan terluka atau bahkan mati. Sekitar 1 menit berlalu. Semenit kemudian, suara Alisa terdengar, 49, apakah kamu benar-benar yakin bisa membuka formasi bintang desolate dan benar-benar membiarkanku meninggalkan bintang desolate? Saat ini, Alisa tidak lagi berpikir untuk memperjuangkan sutra hati asli. Dia hanya ingin keluar hidup-hidup. Bertahan hidup adalah satu-satunya tujuannya sekarang. Ini bukan hanya pengejarannya sendiri, ini juga pengejaran semua makhluk hidup yang hadir. Julian menyampaikan suaranya, saya tidak yakin apakah saya dapat menghancurkan formasi itu sepenuhnya, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membuat lubang di formasi itu. Mendengar ini, Alisa merenung lagi. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Karena Julian memang membuka banyak formasi di Desolate Star, mungkin dia benar-benar bisa membuka formasi itu dan membiarkannya meninggalkan Desolate Star. Apa yang perlu aku lakukan? Katanya melalui transmisi suara. Julian berkata, yang perlu kamu lakukan sangat sederhana. Sekarang kamu berada di penghalang domain. Yang perlu kamu lakukan adalah menyerang penghalang domain dengan kuat dari dalam. Begitu kamu menyerang, ditambah Boweng dan aku berada di luar, kita dapat bekerja sama di dalam dan luar untuk menghancurkan penghalang domain dalam sekejap. Oke. Alisa setuju dengan Julian. Setelah Julian mendapat balasan Alisa, dia juga memberitahu Boweng tentang rencananya. Mereka berdua berada di luar, berjaga sepanjang waktu. Di batas domain, Alisa melihat sekelilingnya. Makhluk-makhluk di sekitar berusaha sekuat tenaga mempertahankan kekuatan penghalang domain, dan mereka tidak saling waspada. Pada saat ini, Alisa mengambil tindakan. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu sebuah kekuatan mengerikan muncul, menyapu ke segala arah. Karena makhluk-makhluk yang ada di dalam penghalang domain tidak siap menghadapinya, begitu dia bergerak, banyak makhluk yang terluka parah dimanapun kekuatannya lewat, yang menyebabkan kekuatannya rusak dan kekuatan penghalang domain melemah. Setelah berhasil, dia dengan cepat menyerang penghalang domain. Pada saat ini, Julian dan Boweng menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka bekerja sama di dalam dan luar dan langsung memecahkan penghalang wilayah yang dibentuk oleh 30.000 orang kuat. Begitu penghalang domain hancur, 30.000 prajurit langsung jatuh ke tanah, dan beberapa bahkan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Alisa, kamu. Kenapa, kau pengkhianat? Mengapa kau menolong manusia? Kau akan membawa malapetaka yang menghancurkan bagi ras malaikat. Banyak laki-laki kuat yang meraung marah. Namun Alisa mengabaikan semua ini. Dia melintas dan muncul di langit yang jauh, di hadapan Julian. Julian mengabaikan Alisa untuk sementara waktu, menatap Boweng di kejauhan, dan berteriak, pertempuran cepat, keputusan cepat. Ya. Boweng mengangguk, lalu bergegas turun dengan pedang di tangan. Julian pun tidak diam, dia bergegas menghampiri, menyerbu ke dalam tumpukan makhluk-makhluk itu, dan mulai membunuh mereka. Tanpa restu penghalang domain, tidak ada seorang pun yang dapat menahan serangan Julian dan Boweng, dan makhluk hidup terus-menerus terbunuh. Jika penghalang domain itu hancur, akan sulit untuk membentuknya lagi, sebab Julian dan Boweng sudah datang untuk membunuh mereka, dan mereka berusaha keras melarikan diri agar dapat bertahan hidup. Alisa berdiri di langit yang jauh, memperhatikan pemandangan itu dengan tenang, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya. Dia tidak tahu apakah yang dilakukannya hari ini benar atau tidak. Jika makhluk lain dari tempat ini tetap hidup, para malaikat akan menjadi sasaran serangan banyak ras. Ia tidak sanggup membayar harga itu, dan para malaikat bahkan lebih tidak sanggup lagi membayarnya. Sekarang dia berharap Julian dan Boweng dapat membunuh semua makhluk hidup di sini. Tepat saat ia tengah asyik dengan pikirannya, sesosok makhluk hidup datang dan menyerangnya. Pengkhianat, aku akan membunuhmu. Raungannya menggema. Alisa mengkhianati pertarungan. Pertempuran sengit pun terjadi. Di daerah Desolate Grand Canyon, pertempuran sengit terus berlanjut. Julian dan Boweng sama-sama mengerahkan segenap kekuatan mereka, dan satu demi satu makhluk mati di bawah pedang mereka. Pertempuran ini berlangsung sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian, Julian berdiri di udara dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya. Pedang jahat sejati di tangannya terus-menerus meneteskan darah. Daerah itu dipenuhi mayat. Ada 2 makhluk berdiri di kejauhan. Salah satunya adalah Boweng. Boweng juga tampak sangat menyedihkan. Dia terluka parah dan napasnya sangat lemah. Dan kemudian ada Alisa. Banyak makhluk ingin membunuh Alisa, tetapi berkat Julian dan Boweng, dia selamat.
Setelah beberapa bulan pertempuran mematikan, semua makhluk di area itu terbunuh, dan kini hanya tersisa 3 planet terpencil. Julian, Bo Weng dan Alisa. Alisa merasa khawatir kalau Julian akan mengingkari janjinya, maka ia segera menjauhkan diri dari Julian dan Bo Weng, muncul di kejauhan, duduk bersila di udara, meminum obat dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri yang agung dan perkasa. Rambutnya acak-acakan, dan gaun putihnya telah berubah menjadi merah darah dan robek di banyak tempat. Dia terlihat sangat acak-acakan. Bo Weng juga sedang memulihkan diri dari cederanya. Pada titik ini, dia tidak bisa mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri dan pedang di tangannya. Dia meluangkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya untuk mencegah Julian menyerangnya demi sutra hati asli. Julian memandang Bo Weng dan Alisa di kejauhan. Dia juga duduk di atas batu di puncak gunung, bernapas dengan berat dan menggunakan kekuatan kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. 49, hanya tinggal kita bertiga sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bo Weng bertanya ragu-ragu dari kejauhan. Meskipun mereka telah sepakat sebelumnya, Julian membuka formasi dan membiarkan Bo Weng pergi. Tapi sekarang, hanya Julian dan Alisa yang tersisa. Alisa tidak masalah. Hanya Julian yang tersisa. Godaan sutra hati asli begitu besar sehingga Bo Weng pun tergoda. Dia juga ingin melawan Julian sampai mati dan merebut sutra hati asli. Bagaimana menurutmu? Julian menatap Bo Weng dari kejauhan dan berkata, jika kau ingin bertarung, aku akan melawanmu. Jika kau ingin pergi, maka aku akan membuka formasi dan membiarkanmu pergi. Alisa tiba-tiba berbicara dan berkata, buka formasi dulu dan biarkan aku pergi. Julian meliriknya. Sekilas, Alisa begitu ketakutan hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Julian berkata dengan keras, Alisa, aku menepati janjiku. Aku bisa membiarkanmu meninggalkan planet Desolate dengan aman, tetapi kamu harus merahasiakan semua hal di planet Desolate. Saya berjanji, apa yang terjadi di sini tidak akan pernah tersebar keluar. Alisa setuju tanpa berpikir. Aku percaya padamu, tapi orang luar yang kuat tidak. Demi alasan keamanan, aku memutuskan untuk membersihkan ingatan jiwamu dan menghapus ingatanmu tentang planet Desolate. Suara Julian bergema. Mendengar ini, Alisa mundur beberapa langkah. Membersihkan jiwa dan menghapus ingatan sangatlah merusak jiwa. Jika jiwanya rusak, akan sulit baginya untuk memasuki alam ekstrim di masa mendatang. Bersambung.